Shalom, selamat malam ibu-ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Doa kami semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan selalu sukacita. Selamat bertemu kembali dalam saat teduh. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami bersyukur dan terima kasih oleh karena berkat penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat bertemu kembali untuk bersaat teduh bersama. Berilah kami pengertian dan hikmat setiap kita yang mendengarkan firman-Mu, agar semakin mengerti kehendak-Mu. Urapilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini akan kami ambil dari Lukas 22 ayat yang ke-40b. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Adapun judul renungan yaitu wujud disiplin rohani. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saat teduh adalah waktu yang secara rutin kita sisihkan setiap hari untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Ketika bersaat teduh, kita dapat menaikkan pujian, berdoa, membaca firman-Nya, karena Dia berbicara melalui firman yang kita baca. Apabila kita membiasakan diri bersaat teduh setiap hari, itulah tindakan nyata untuk membangun fondasi kehidupan rohani yang kokoh, agar tidak mudah tergoda oleh keadaan sekitar kita, ataupun yang berasal dari dalam diri kita sendiri yang kurang baik. Nah, pada saat teduh, kita dapat berdoa baik secara pribadi untuk keluarga, saudara seiman, tetangga, pemerintah, negara dan bangsa, bahkan untuk orang yang memusuhi kita pun harus didoakan. Namun, sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri, berapa lama kita menyediakan waktu untuk rutin bersekutu dengan Tuhan setiap hari? Mungkin ada yang menjawab, saya berdoa 1 jam di pagi hari sebelum beraktivitas. Ada lagi yang menjawab, aku tidak sempat berdoa karena harus terburu-buru berangkat bekerja. Tetapi sebelum tidur aku sudah berdoa sebentar. Maaf, saya tidak ada waktu berdoa karena seharian harus bekerja. Pulang ke rumah sudah lelah dan mengantuk. Itulah alasan-alasan yang kita sampaikan mengapa tidak sempat berdoa dan membaca firman-Nya. Demikian juga dalam beribadah keluarga pada hari Minggu di saat masa pandemi ini. Apakah kita sudah disiplin mengikuti ibadah di rumah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh gereja saat ibadah secara live berlangsung? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia sangat lemah, rentan, tidak berdaya
Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berdoalah kamu supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberikan pengertian bahwa Tuhan Yesus pun selalu menyediakan waktu berdoa sebagaimana dilakukan secara rutin dan berulang-ulang. Ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya agar tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu Ia harus mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua ini dilakukan untuk misi Allah Bapa, yaitu menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah kasih Allah untuk umatnya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita tentang kehidupan doanya. Dia senantiasa menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan Bapa saat masih gelap. Keintiman dengan Bapa inilah yang menjadi kekuatan dalam pelayanan. Dia tidak pernah bosan atau jemu berdoa. Dia begitu teguh menjalani waktu-waktu tetapnya berdoa dengan Bapa di dalam doa. Demikian juga Raja Daud selalu berdoa mencari hadirat Allah sebelum memulai segala sesuatu yang akan dilakukan. Demikian juga Rasul Paulus dan Silas. Ketika di penjara, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Seketika itu terjadi gempa bumi hebat, sehingga semua pintu terbuka dan lepaslah belenggu mereka semua. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-26b. Karena peristiwa itu, kepala penjara dan keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Doa dan pujian orang percaya sangatlah besar kuasanya. Tuhan tidak mengendaki api doa itu padam. Artinya, setiap saat dalam hidup ini kita harus selalu menyala dalam doa. Pujian, penyembahan kepada Tuhan, tidak peduli apakah pekerjaan menuntut kita selalu sibuk. Jangan sampai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan melalui doa. Karena tubuh kita adalah bait Tuhan, dan bait Tuhan adalah rumah doa. Jadikan doa sebagai gaya hidup sehari-hari, karena Roh Tuhan berkenan tinggal di dalam diri setiap orang percaya secara permanen, sehingga tubuhnya disebut bait Roh Kudus. Ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih, pada malam ini kita diingatkan melalui firman Tuhan untuk senantiasa bersaat teduh. Hal ini untuk mewujudkan disiplin rohani, yaitu dengan membaca firman, berdoa, dan memuji secara teratur. Marilah kita mencari kehendak Tuhan agar hidup ini senantiasa diberkati, dapat bersaksi dimanapun berada bahwa kasih Allah yang telah menyelamatkan jiwa kita melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang sejati. Akhirnya selamat malam dan sampai bertemu kembali pada saat teduh berikutnya. Marilah kita akhiri dengan berdoa kembali. Bapa yang ada di surga, kami kembali datang ke hadirat tahta-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Kiranya Engkau mengajarkan kepada kami tetap disiplin berdoa, agar kami tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Tetapi biarlah
Roh Kudus terus menuntun di dalam hidup yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Pada malam hari ini kami akan beristirahat, mohon perlindungan dan berkat, sehingga besok pagi Tuhan berkenan membangunkan kami kembali dalam keadaan sehat, segar, untuk beraktivitas kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.